Berantem.多柚子的一个柚很多了。Яй-яй-яй-яй-яй. Сука, москали, что творят, блин. Lima update perang Rusia-Ukraina, neraka, nuklir, drone Cina. Setahun telah berlalu setelah Rusia untuk pertama kalinya meluncurkan serangan militer besar-besaran ke Ukraina. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya. Rusia saat ini dilaporkan kembali berada dalam posisi menyerang, bahkan Moskow disebutkan mulai kembali maju dalam operasi tempurnya setelah sebelumnya tercatat dipukul mundur beberapa kali. Berikut 5 perkembangan terbaru perang Rusia-Ukraina seperti dirangkum CNBC Indonesia Rabu 1 Maret 2023. Yang pertama, neraka. Pertempuran di Bakhmut. Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Neraka pertempuran kini terpusat di kota Bakhmut yang dianggap strategis bagi kedua kubu. Komandan pasukan darat Ukraina mengatakan situasi di kota Bakhmut di Ukraina sangat tegang pada Selasa, 28 Februari 2023 saat pasukan Rusia yang mengepungnya meningkatkan serangan mereka. Adapun Rusia sedang mencoba untuk memotong jalur pasukan para pendukung Ukraina ke kota, tempat beberapa pertempuran terberat perang, dan memaksa mereka untuk menyerah atau mundur. Strategi itu diyakini akan membuat Rusia mendapat kemajuan besar pertamanya dalam lebih dari setengah tahun. Langkah itu akan membuka jalan untuk merebut pusat kota terakhir yang tersisa di wilayah Donetsk. Meskipun mengalami kerugian yang signifikan, musuh mengerahkan unit penyerang Wagner yang paling siap, yang mencoba menerobos pertahanan pasukan kami dan mengepung kota, kata Kolonel Jenderal Ukraina Alexander Syrsky, seperti dikutip dari platform pengiriman pesan militer dan dilansir Reuters. Militer Ukraina mengatakan sebelumnya Rusia telah memperkuat pasukannya di daerah Bakhmut dan menembaki pemukiman di sekitar kota. Analis militer Ukraina Oleh Zidanov mengatakan pasukan Rusia telah membuat celah di antara desa-desa ketika mereka mencoba memotong jalan ke barat menuju Chasiv Yar. Yang kedua, Putin resmi tekan undang-undang keluar perjanjian pembatasan senjata nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang secara resmi menangguhkan partisipasi Rusia dalam perjanjian pengurungan senjata nuklir pada Selasa. Putin pekan lalu memang telah mengatakan akan membekukan perjanjian itu secara menyebut, seraya menyebut Barat berusaha menghancurkan Rusia dan makin menambah eskalasi ketegangan di konflik Ukraina. Federasi Rusia menangguhkan perjanjian antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat. Bunyi penjelasan undang-undang tersebut dikutip dari CNN International tentang langkah-langkah untuk pengurangan lebih lanjut dan pembatasan senjata ofensif strategis yang ditandatangani di Praha pada 8 April 2010 tambahnya. Hal sama juga dibenarkan Kementerian Luar Negeri Rusia. Namun Kremlin tetap menegaskan Moskow akan terus menghormati batas yang ditetapkan dalam perjanjian itu. Lembaga itu juga mengatakan penangguhan perjanjian oleh Putin bisa dibatalkan. Yang ketiga, drone terobos wilayah Moskow. Drone Ukraina dilaporkan menembus Moskow.
Di saluran Telegram milik gubernur wilayah setempat disebut bagaimana sebuah drone Ukraina telah jatuh di dekat Kolomna di wilayah Moskow, Rusia. Kantor berita negara Rusia RIA Novosti juga memposting foto drone tersebut. Sayangnya tak ada keterangan pasti kapan hal itu terjadi. Drone yang meluncur tampak menyerupai pesawat tanpa awak serang UJ-22 buatan Ukraina. Ini memang mampu menempuh jarak hingga 800 km. Sementara itu kemarin, Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan sistem peperangan elektroniknya telah menekan drone Ukraina yang mencoba menyerang Krasnodar dan tetangganya Edgia di barat daya Rusia. Yang keempat, tembakan di dekat pembangkit nuklir. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Mariano Grossi memperbarui kekhawatirannya tentang tembakan artileri berat di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Grossi mengatakan situs tersebut yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa untuk sementara kehilangan daya di satu-satunya saluran listrik cadangan yang tersisa. Ia mengatakan bahwa inspektur IAEA di lokasi mendokumentasikan setidaknya 20 ledakan pada hari Senin. Yang kelima, Ukraina bela Cina. Ukraina tiba-tiba membela Cina. Badan Intelijen Utama Ukraina mengatakan bahwa mereka belum melihat bukti bahwa Cina setuju untuk memasok senjata ke Rusia. Ia menambahkan bahwa sebagian besar senjata yang dikirim untuk membantu perang Kremlin di Ukraina berasal dari Iran. Rusia memang diketahui memakai drone kamikaze Iran dalam beberapa serangan mematikan.